Halo, kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan lanjutan, di mana di minggu ini adalah minggu pertemuan ke-5. Oke. Sebelum itu, seperti biasa, Bapak akan jelaskan flashback minggu lalu, ya. Bapak sampaikan posisi kita di minggu ini terkait dengan RPS. Oke, apakah sudah tampil layar masing-masing? Oke, masih belum ya? Kita coba lagi. Oke. Ya, di RPS, rencana pembelajaran semester, pada pertemuan minggu ke-5 ini, kita akan bahas terkait kelanjutan daripada minggu lalu, yakni pembahasan dan penyusunan terkait dengan pendahuluan. Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala sedikit. Kita coba lagi. Semoga sudah tampil ya. Oke, sudah tampil. Kita lanjutkan ya di minggu ini, minggu ke-5. RPS kita adalah melanjutkan daripada minggu keempat minggu lalu, yakni penyusunan mini riset audit lanjutan. Setelah kalian mendapatkan jurnal utama, setelah kalian mereview jurnal utama kalian, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, langkah selanjutnya adalah menyusun bab 1 terkait dengan pendahuluan yang teknisnya Bapak sudah jelaskan di minggu lalu. Di minggu ke-5 ini, lanjutan daripada minggu lalu, kita akan bahas juga terkait dengan pendahuluan di bab 1. Oke, sebagaimana sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, pada dasarnya poin pendahuluan itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke, Bapak sudah jelaskan di minggu lalu juga untuk poin 1.1 terkait dengan latar belakang. Jadi pada dasarnya Bapak ulangi kembali, kalian diminta untuk menjelaskan urgensi atau pentingnya penelitian kalian dilakukan. Kenapa kalian menentukan atau memilih topik yang saat ini kalian sedang lakukan apa? Penyusunan mini riset. Contohnya, ada beberapa mahasiswa yang fokusnya kepada kualitas audit, ada juga yang ke auditor switching, ada juga yang ke apa ke opini audit going concern ya. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah di latar belakang kalian harus jelaskan secara detail, harus jelaskan secara terstruktur terkait dengan alasan kenapa kalian mengambil topik yang serupa dengan penelitian yang sebelumnya. Kalian bisa ekspor di sini. Yang pertama, kalian ungkapkan tujuannya untuk apa, ya, manfaatnya untuk apa, selanjutnya diikuti di bagian berikutnya adalah fenomena yang minggu lalu Bapak juga sudah jelaskan, fenomena-fenomena yang melatar belakangi riset terbentuk, kenapa alasannya, apakah ada permasalahan yang terjadi di perusahaan maupun di KAP, di mana fenomena tersebut diharapkan jangan terlalu usang atau maksimal 5 tahun ke belakang. Oke, di poin latar belakang juga kalian juga harus kritisi terkait dengan perbedaan ya. Karena pada dasarnya kalian sudah mereplikasi atau sudah mengacu pada jurnal acuan kalian
yang pasti ada beberapa persamaan ya, karena kalian memang merefer kepada jurnal terdahulu kalian. PR kalian adalah menganalisa berdasarkan hasil review jurnal di minggu lalu. Kalian bisa compare kira-kira ya uniknya atau novelty ya atau keterbaruan daripada topik mini riset kalian itu apa, kalian bisa jelaskan, bisa dalam dikritisi dalam bentuk variabel yang digunakan, variabel di penelitian terdahulu itu variabelnya A, B, C, D, E ya. Sementara di penelitian kita variabelnya apa, kalian jelaskan. Yang terpenting di sini adalah setiap penelitian itu diwajibkan variabel independennya harus sama. Jadi kalau seandainya variabel Y-nya itu taruhlah auditor switching ya berarti harus cari semua penelitian yang variabel Y atau variabel independennya adalah auditor switching begitu ya. Jadi jangan sampai ada penelitian-penelitian terdahulu yang tidak yang tidak ada kaitannya dengan variabel Y kita gitu ya. Itu yang pertama mengenai variabel. Terus yang kedua juga kalian bisa kritisi dari sisi periode. Di mana periode itu kalian bisa kritisi di sini perbedaannya adalah kalian mengambil periode tahun terbaru. Tahun terbaru di tahun di penelitian terdahulu taruhlah tahun 2017 sampai 2010. Sementara penelitian kalian yang kalian lakukan saat ini adalah periode tahun 2015 contohnya sampai dengan tahun 2020 atau 2014 sampai 2019 begitu ya. Oke, dari kedua itu yang bisa kalian eksplor juga terkait dengan fenomena di luar sana, di luar negeri seperti apa, kalian bandingkan di negara Indonesia. Baik terkait dengan regulasi, peraturan, ketentuan, kalian bisa eksplor yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini kalian lakukan. Oke, selain itu juga kalian bisa analisa juga dari alat atau tools metode analisa. Apakah metode analisa yang digunakan di penelitian terdahulu itu apa? Contohnya analisis regresi linear sederhana. Sementara kalian akan melakukan konsep ini riset dengan menggunakan metode regresi linear berganda seperti itu. Itu kalian bisa bisa tambahkan di poin perbedaan kalian. Selanjutnya kalian juga bisa eksplor di bagian objek penelitian. Contohnya di penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur. Kalian di penelitian saat ini, di konsep ini riset ini, kalian bisa ambil perusahaan sektor yang lain. Contohnya perusahaan pertambangan, perusahaan pertanian, perkebunan, perusahaan perbankan maupun perusahaan keuangan ya. Oke, itu Bapak rasa untuk menggarisbawahi daripada unik keterbaruan penelitian kalian yang pasti harus diungkapkan di poin pendahuluan latar belakang. Oke. Nah, setelah itu ya kalian juga jelaskan per poin variabel X1 kalian apa, kalian jelaskan secara eksplisit, kalian jelaskan secara ringkas, begitupun X2 dan variabel X variabel Y ya. Setelah itu kalian juga bisa kritisi atau bisa lengkapi dengan penelitian-penelitian serupa yang sudah meneliti terkait dengan penelitian yang kalian lakukan. Tentu ini merefer kepada jurnal penelitian terdahulu yang sudah kalian review. Kalian jelaskan tuh ya penelitian A itu meneliti hasilnya apa, penelitian B meneliti hasilnya apa, penelitian C, D dan seterusnya kalian bisa uraikan secara mendetail di pembahasan rujukan daripada penelitian yang kalian lakukan. Oke, di akhir jangan lupa kalian cantumkan berdasarkan motivasi, latar belakang yang sudah dijelaskan. Kalian bisa mengangkat judulnya apa, diharapkan judulnya lebih lengkap ya. Kenapa? Karena jangan sampai judul itu ambigu. Diharapkan di sini bisa dilengkapi dengan periode tahun, pengambilan datanya di mana, contohnya di bursa efek, tahunnya tahun berapa, sektor perusahaan apa. Itu wajib muncul di dalam judul kalian. Oke. Setelah itu, ya minggu lalu juga sudah Bapak jelaskan di sini terkait dengan rumusan masalah. Jadi kalau seandainya variabel independennya ada dua atau variabel X-nya ada dua, berarti rumusan masalahnya cukup dua, gitu ya.
Kalau seandainya variabel X-nya ada 5, ya rumusan masalahnya ada 5. Dari rumusan masalah itu berupa pertanyaan, ya, bukan pernyataan. Jadi memang diakhiri dengan kata atau kalimat tanda tanya, gitu ya. Setelah rumusan masalah kalian susun, selanjutnya kalian juga menyusun tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian itu disesuaikan jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah yang kalian sudah susun sebelumnya. Jadi rumusan masalah yang poin 1, contohnya, apakah variabel X1 mempengaruhi variabel Y? Tanda tanya. Tujuan penelitiannya yang poin 1 adalah untuk mendapatkan atau untuk menganalisa bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Begitupun selanjutnya ya. Besarannya kalau seandainya rumusan masalahnya ada 5, ya tujuan penelitiannya ada 5. Itu harus sama. Oke, manfaat penelitian ya, manfaat penelitian kalian bisa kaji dari manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu lebih kepada manfaat keilmuan, di mana pada dasarnya kalian meneliti tentu kontribusinya adalah menambah literatur penelitian di bidang audit ya. Tergantung daripada masing-masing variabel Y kalian. Kalau seandainya V audit berarti menambah literatur dalam riset di audit maupun audit going concern ya, ataupun yang lainnya kalian bisa sesuaikan. Oke, manfaat praktis ya, manfaat praktis di sini kalian bisa kritisi dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal itu di sini dari pihak perusahaan, dari rumusan masalah yang kalian sudah tentukan di bagian pendahuluan. Kalian di sini bisa jelaskan manfaatnya apa penelitian kalian untuk perusahaan ataupun untuk untuk investor dalam menanamkan sahamnya atau dalam menentukan saham mana yang kira-kira akan dibeli, gitu ya. Nah, untuk sisi eksternal bisa kalian ambil dari sisi regulasi, sisi pihak auditor ya, pihak KAP-nya, kalian bisa lengkapi di sana, gitu ya. Oke, diharapkan di pertemuan minggu kelima ini kalian sudah selesai menyusun bab 1 terkait dengan pendahuluan. Bapak tunggu maksimal hari Jumat ya, minggu berjalan untuk mereport daripada progres bab 1 kalian. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya, karena pada dasarnya pendalaman di minggu kelima ini memperdalam daripada materi minggu keempat. Oke, diharapkan kalian bisa mengerjakan secara tepat waktu, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, terima kasih dari Bapak. Kita lanjutkan di minggu berikutnya dengan topik melanjutkan mini riset di bab 2. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.